Kedudukan hukum pemohon. 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 UMK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah pasal 509 U1 2023 yang rumusannya sebagai berikut. Baik, bisa kita kembali ke studio, masih bersama saya Kang Ferry. Ini Kang Ferry, ini masih menunggu juga dari hasil MK. Ini deg-degan terus. Ternyata banyak putusan dibacakan. Banyak juga, bukan hanya itu doang berarti pekerjaan MK ya. Oke, ini saya mau tahu nih, mungkin flashback ke sejarah ini puluhan tahun. Di tahun 71 hingga 97, waktu di Orde Baru, sempat juga ada pemilihan tertutup, benar ya Kang? Iya, betul. Jadi pada waktu itu, pada zaman Orde Baru, itu kan peserta pemilunya hanya 3, yaitu pertama P3, yang kedua Golkar, dan yang ketiga PDI. Belum Perjuangan pada waktu itu. Itu mekanismenya sistem proporsional dengan varian tertutup. Seperti itu. Jadi hanya mencoblos tanda gambar partai saja. Dan nanti konversi suara kursi menjadi suaranya itu ditentukan dengan nomor urut yang ada. Misalnya, partai tersebut berapa calon yang memang ada di dalam satu daerah pemilihan yang ada. Nah, konversinya misalnya ada 3 atau 4 orang yang memang dapat kursi, maka nomor urut 1, 2, 3, dan 4 itu yang akan mendapatkan kursi di dalam partai politik tersebut, seperti itu. Jadi itu seperti itu, dan itu berlanjut ke pemilu reformasi tahun 99 ya? Ya, pemilu 99 juga lebih dengan banyak partainya. Itu ada 48 partai. Nah, jadi setelah Orde Baru selesai, maka masuk ke Orde Reformasi, maka 48 partai yang berkontestasi dalam pemilu 99, seperti itu. Dan itu masih sistem proporsional dengan varian tertutup, seperti itu. Nah, dengan ada 48 partai, itu pasti banyak sekali ya, dan mereka bisa menemukan formula tertutup. Itu bagaimana itu, Kang? Ya, masih disesuaikan sistem pemilunya dengan sistem pemilu yang ada di Orde Baru, dan mungkin juga mungkin juga terkait dengan mekanisme proses multi partai yang sangat banyak sekali, atau multi partainya betul-betul bukan multi partai sederhana tapi multi partai banyak, seperti itu. Jadinya satu partai tapi dia punya. Jadi kalau misalnya jadi nanti itu yang mekanisme yang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, seperti itu. Nah, setelah tahun 99 akhirnya terbukalah. Ya, kita masuk pada era proses pemilihan umum yang memang itu di tahun 2004. Jadi setelah 99, 2004, 2008, dan pada waktu 2008 juga pernah itu diuji ke Mahkamah Konstitusi karena masih menggunakan sistem proporsional dengan varian tertutup. Maka di 2008 keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang itu menggantikan sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka. Dan itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi juga sebenarnya sekarang harus juga melihat putusan yang lalu, yang sudah dibacakan, yang itu terkait dengan soal penomoran nomor urut, seperti itu. Jadi tidak lagi nomor urut tapi dikembalikan lagi kepada suara terbanyak yang memang ada. Nah, butuh penyesuaian nggak sih ketika proses dulu ini tertutup akhirnya terbuka? Pasti ada pro dan kontra juga ya, Kang? Ya, saya sih berharap tadinya mekanisme proses pemilu itu selesai dengan revisi undang-undang. Jadi Undang-Undang 7 sekarang, hasil evaluasi pemilu 2019 itu direvisi secara menyeluruh. Baik itu terkait dengan soal sistem pemilu, baik itu terkait dengan soal proses pemilunya, baik itu terkait dengan soal manajemen pemilunya, atau terkait dengan soal keadilan pemilunya. Itu sebenarnya harus sudah diselesaikan. Maka sekarang tidak ada gonjang-ganjing lain terkait dengan soal mekanisme yang ada di dalam konteks kepemiluan. Itu sudah selesai. Nah, ini harusnya ini ekspektasi saya sebenarnya seperti itu. Tapi kan sekarang tidak terjadi. Pemilu 2019, pemilu 2024 sama aturannya menggunakan undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 tahun 2017, seperti itu. Dan mekanismenya mekanisme yang sama juga. Jadi ya kedepannya ya saya pikir mekanismenya sama saja, tinggal nanti siapa yang men-challenge ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan-aturan yang memang
mungkin dirasa tidak mungkin berasa bermasalah atau ada problem di lapangan seperti itu. Salah satunya soal sistem pemilu ini. Sistem pemilu ini. Nih mungkin saya juga pengen tahu juga mungkin ada nggak sih sistem tertutup di negara lain? Ada. Di beberapa negara mekanismenya ada yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Jadi kalau misalnya kita melihat keluarga besar dari sistem pemilu ini, ada yang memang menggunakan sistem mayoritarian, pluralitas, ada yang menggunakan sistem proporsional, baik itu proporsional tertutup atau terbuka atau mix antara tertutup dan terbuka seperti itu. Di India dan juga Amerika dia menggunakan sistem dengan mayoritarian pluralitas seperti itu. Tapi di beberapa negara yang lainnya seperti di kalau tidak salah ya ini Belanda, terus di Prancis, di Jerman itu menggunakan sistem proporsional seperti itu. Nah ini yang saya pikir juga sistem pemilu itu tergantung dari negaranya masing-masing dan tergantung bagaimana si pembuat undang-undang melihat konfigurasi yang memang ada di negaranya masing-masing, termasuk negara kita, dalam proses menerapkan sistem pemilu yang diberlakukan seperti itu. Berarti di beberapa negara pun juga sukses juga jika sistem proporsional ini tertutup juga ya, tapi memang butuh waktu juga. Ada catatan-catatan penting dalam konteks sistem proporsional tertutup itu adalah ketika partai betul-betul sudah luar biasa terlembaga dengan efektif seperti itu. Proses perkaderannya juga berjalan sangat bagus, itu yang muncul dan tentunya proses merit system yang ada di internal partai itu juga ada. Nah, ini yang kami dari Perindo juga melakukan upaya-upaya seperti itu. Maka kenapa misalnya muncul Akademi Perindo, kita muncul yang namanya konvensi rakyat, kita muncul satu mekanisme proses pencalegan dengan sistem mekanisme terbuka, itu juga kita menerapkan pola-pola seperti itu. Apa pertimbangan juga, apakah partai-partai yang lainnya pun juga mungkin mereka belum siap juga untuk sistem ini? Memang harus ditanyakan kepada partainya seperti siap atau tidaknya. Tapi kan melihat mekanisme yang memang sekarang sedang berjalan, bisa jadi salah satu faktor terpentingnya adalah ketika tahapan ini sudah berjalan. Jadi kalau misalnya tahapan ini belum berjalan saja, mungkin orang tidak akan gonjang-ganjing dan diputuskannya sebelum proses pencalegan yang ada. Itu mungkin sudah tidak akan gonjang. Ini kan ketika proses pencalegan berjalan, dapil sudah siap, segala macam, masyarakat sudah mulai melakukan atau bacalek sudah melakukan sosialisasi, masyarakat sudah aware dengan aktivitas proses pemilu yang ada. Ternyata berubah. Kalau memang ada perubahan, berubah seperti itu. Semoga tidak ya. Tapi saya juga pengen tahu juga ini Kang Ferry terkait dengan keterbukaan proses pencalekan. Tadi kan Kang Ferry juga sempat udah ngasih poin-poin positifnya. Selain itu apa saja sih untuk pencalekan ini nanti? Ini yang memang saya pikir terpenting. Makanya saya katakan bahwa lanskap sistem pemilu yang memang sangat penting salah satunya adalah soal pencalegan. Soal bagaimana kita mendudukan calon-calon anggota legislatifnya di berbagai tingkatan, baik itu di DPR, provinsi atau di kabupaten kota. Nah, makanya mekanisme yang kita terapkan setidaknya ada beberapa kegiatan atau beberapa aspek. Yang pertama, kita buka secara digital, demokrasi digital kita buka. Itulah yang kita inisiasi Partai Perindo lakukan dengan konvensi rakyat. Jadi masyarakat di belahan dunia manapun yang memang beritikat untuk menjadi calon anggota legislatif bisa melihat dan dia memenuhi syarat, dia bisa mendaftar melalui online, melalui digital. Kita buka seperti itu dan alhamdulillah luar biasa yang melakukan upaya-upaya seperti itu bahkan di berbagai tingkatan baik itu di DPR atau DPRD provinsi ataupun kota itu buka. Yang kedua tentunya mekanisme secara langsung kepada kantor kami baik itu di DPP, DPW atau DPD. Mereka antusias untuk mendaftarkan secara langsung. Atau ada orang-orang tokoh-tokoh bangsa, orang yang punya kapasitas dan sebagainya kita rekrut. Ada ini yang memang menjadi poin penting juga yang kita lakukan dan Ketua Umum kami sangat konsen sekali terkait dengan hal seperti ini untuk betul-betul kita lakukan upaya-upaya sehingga Partai Perindo ini punya magnet elektoral yang luar biasa dengan inklusivitasnya, dengan ketokohannya yang banyak.
Dan yang lainnya adalah terkait dengan aspek-aspek bagaimana itu dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Jadi itulah ruang-ruang yang secara langsung dan transparan dilakukan. Dan itu saya pikir menjadi modal bagi kami. Sehingga ketika kita mengupayakan bahwa mau terbuka atau tertutup pun sebenarnya kita kita sudah siap karena mekanismenya kita sudah lakukan itu. Tapi kebijakan kita kan tetap dengan mekanisme yang sekarang existing, yaitu dengan terbuka seperti itu. Itu yang kita lakukan dalam proses pencalegan, Mas. Oke, untuk mungkin ini ya, image seorang Partai Perindo ini untuk pencalegan itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, yang ingin orang bilang, wah, Partai Perindo. Ya. Jadi orang sudah tahu di image Partai Perindo ini. Setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi di masyarakat ini muncul semacam image atau semacam pencitraan. Yang pertama, partai inklusif. Jadi partainya yang partai terbuka. Kita menerima semua tokoh bangsa, anak bangsa yang memang mau mendedikasikan diri melakukan kegiatan-kegiatan politik di partai. Yang kedua, Partai Perindo ya punya aksi nyata. Partai Perindo adalah sahabatnya UMKM seperti itu. Partai Perindo yang memang real kepada masyarakat dengan upaya-upaya yang memang langsung. Jadi kita bukan partai wacana seperti itu. Jadi ada gerobak Perindonya, ada ambulan Perindonya, ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Jadi secara nyata itu kita lakukan. Dan yang lainnya adalah bahwa kita belum menjadi bagian dari beban masa lalu. Kita tidak punya dosa sejarah masa lalu. Kita alhamdulillah tidak masuk dalam ruang-ruang yang terjangkiti penyakit korupsi yang memang ini muncul, yang memang menjadi bacaan masyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari preferensi masyarakat sendiri melihat bahwa inilah ada partai yang memang insya Allah kita akan tampil bersih lah dalam aktivitas berpolitiknya seperti itu. Nah, Kang Ferry kan juga dibaca dari ini ya, dari Jawa Barat nantinya ya? Ya, saya di Jabar 1. Jabar 1, wow, gimana tuh? Kota Bandung, Kota Cimahi. Ya, alhamdulillah ya di sana masyarakatnya urban dan melek politiknya luar biasa. Jadi dan di sana kursinya juga sedikit ya. Jadi memang kontestasi di sana cukup luar biasa ini juga ya dinamis juga seperti itu. Tapi ya kita kan ingin berupaya ya. Saya yakin masyarakat sudah sangat cerdas dalam politik 2024 ini. Jadi ya kita ingin melihat bahwa ini loh Partai Perindo, ini loh para calon anggota legislatifnya. Kita ingin memberikan sesuatu yang memang nanti terbaik. Kita tidak akan menaruhkan janji dan lain sebagainya, tapi kita ingin membuktikan bahwa memang kita menjadi bagian dari wakil rakyat seperti itu. Nah, terkait dengan mungkin pasti kan sudah bersosialisasi ke masyarakat. Apakah mereka paham mengenai tentang pencoblosan caleg nantinya di Jawa Barat nanti? Karena memang ini sama dengan 2019, ya sebagian besar sudah paham. Cuman kan karena memang sekarang sedang isu menariknya adalah proporsional terbuka tertutup seperti ini, mereka memang masih confused, masih bingung. Ini gimana jadinya nanti? Dari konteks pencalegannya juga seperti itu. Jadi ini yang nanti pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini ya kita harus informasikan secara luas kepada masyarakat bahwa ini loh putusan yang fixnya dan itu yang harus kita upayakan kepada masyarakat terus-menerus seperti itu. Nah, jika mungkin ini keputusannya berubah untuk tertutup, berarti apakah memang nanti Kang Ferry juga harus mengatur strategi lain agar masyarakat setempat itu bisa mengenal Kang Ferry atau enggak Partai Perindo itu lebih lagi nantinya? Iya, saya pikir banyak cara dan banyak upaya-upaya memang harus dilakukan untuk kita lebih bisa menyapa masyarakat secara langsung. Jadi tidak hanya melalui jejaring-jejaring saja, tidak melalui aktivitas media saja, tapi memang ya turun langsung ke lapangan. Calon anggota legislatif harus turun langsung melihat kenyataan masyarakat seperti apa. Dan saya yakin dengan kita turun langsung pasti kita juga akan membawa semacam informasi-informasi yang genuine, yang itu muncul dari masyarakat, yang itu bisa jadi menjadi bahan kita juga ketika kita ditakdirkan menjadi anggota legislatif, anggota DPR, untuk kita bawa sebagai bagian penting. Salah satu aspeknya misalnya soal tadi, soal bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan, seperti bagaimana misalnya masyarakat
bisa ikut sebagai entrepreneur yang memang ada. Bagaimana misalnya ruang-ruang fasilitasi publik itu juga harus kita lakukan. Dan ini kan tidak hanya bagian dari kerja-kerja pemerintah daerah saja atau eksekutif saja, tapi ada hal-hal yang memang secara polisional itu bisa jadi menjadi bagian penting yang harus dikeluarkan kebijakan-kebijakan publiknya yang itu akan mengayomi masyarakat seperti itu. Nah, apa sih menjadi harapan mereka ketika Kang Ferry pasti sudah ketemu dengan masyarakat setempat ya? Apa curhatan mereka ketika, wah, partai baru nih, kita menginginkan begini, keluhan-keluhan atau enggak, harapan apa yang mereka inginkan atau yang sudah ucap ke Kang Ferry sendiri? Pertama, ini soal integritas partai, itu penting. Jadi aspek-aspek korupsi, kolusi, nepotisme ini ternyata memang luar biasa di masyarakat. Itu penting. Jadi ingin membawa ruang-ruang yang memang lebih real di sana. Yang kedua adalah aspek terkait dengan soal ketenagakerjaan. Jadi ini menjadi penting juga. Apalagi sekarang kita menghadapi bonus demografi, kita menghadapi ruang-ruang yang memang saya pikir ini harus betul-betul ada terobosannya. Khawatir nanti ada muncul middle income trap dan lain sebagainya, muncul pengangguran dan lain sebagainya. Mereka ternyata punya semangat bagaimana ini harus ada semacam solusi supaya masyarakat yang memang dia layak, dia beres aktivitas sekolahnya, dia bisa bekerja atau bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya untuk berusaha seperti itu. Itu yang memang dilakukan. Yang lainnya tentunya terkait dengan soal aspek-aspek sosial kemasyarakatan, aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya yang memang penting, seperti misalnya soal kesehatan, soal pendidikan, soal jaminan mereka bisa melakukan upaya-upaya semacam daya beli, memperkuat daya beli mereka. Itu yang memang muncul sebagian masyarakat. Selain isu-isu lokal yang memang muncul di sana, soal kemacetan, soal sampah, soal polusi dan lain sebagainya. Apakah juga termasuk juga mungkin soal kesehatan? Pasti kan sekarang kesehatan ini penting banget nih, Kang Sangat Ferry. penting, karena apalagi kan pemerintah sudah menegaskan soal stunting. Ternyata ini juga penting sekali. Itu karena faktor lingkungan juga ternyata. Karena misalnya ada lingkungan yang memang tidak kondusif, tidak sesuai dengan peruntukan, banyak masyarakat menghirup udara yang memang tidak sesuai, tidak bersih seperti itu, sehingga padahal dia sudah misalnya sedang mengandung atau bayi yang memang masih ini, nah itu muncul juga masalah-masalah yang memang ada di lapangan. Terkait dengan mungkin ada program mungkin dari Perindo sendiri terkait untuk ini ya, mendorong dari UMKM. Mungkin selain untuk ini ya, membagikan gerobak, ada apa lain, Kang Ferry? Iya, banyak aspek-aspek yang kita lakukan, seperti misalnya memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi intinya kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka, tapi kita memberikan semacam kailnya, pelatihan-pelatihan terkait dengan aktivitas yang ada, atau misalnya kita mendirikan koperasi dan lain sebagainya, itu yang memang kita lakukan.